Pemirsa DMS TV, Anda masih bersama kami dalam program inspirasi kita di segmen ketiga ini, masih dengan narasumber yang sama, Dr. Rizdianti Saragi. Tadi kita sudah berbincang banyak soal sosok beliau, kemudian juga soal yayasan yang beliau kelola. Dan kali ini mungkin ada pertanyaan dari masyarakat, bagaimana caranya kalau ingin bergabung dengan yayasan yang dikelola dari sini? Silakan, Dok. Kalau ingin bergabung sebenarnya bisa bergabung melalui kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan. Memang ada berbagai program yang kita lakukan untuk masyarakat, bisa bergabung lewat itu. Tapi kalau untuk relawan memang ada penerimaan yang bertahap, tidak secara terus-menerus. Memang ada waktu-waktunya untuk penerimaan relawan. Tapi kalau mau bergabung atau mau berkunjung ke Yayasan Rumah Kita itu bisa kapan saja. Dan kalau mau ikut kegiatan-kegiatan Yayasan Rumah Kita, silahkan ikuti di kegiatan kita yang sering kita post di media sosial. Nama media sosial mungkin bisa kalau di Instagram kita ada Instagram kita namanya Yayasan Rumah Kita. Kemudian kalau di Facebook ada Galeri Rumah Kita. Di situ ada banyak informasi ada banyak informasi terkait kegiatan Yayasan Rumah Kita, baik bidang pendidikan, baik bidang kuliner juga, bahkan workshop terkait pembagikan juga sering kita buka di situ. Sebelum kita tutup sesi ini, mungkin kalau saya atau beberapa kawan-kawan yang lain kepingin bagaimana caranya bisa menjadi seperti Dr. Rizdi yang punya kesibukan tapi justru masih punya waktu sempat-sempatnya untuk mikirin bagaimana kemudian memberdayakan masyarakat, membangkitkan mereka dari sisi ekonomi, sosial dan sebagainya. Bagaimana caranya? Apa modal-modal yang kita butuhkan untuk bisa lihat seperti Dr. Rizdi? Saya selalu menyampaikan kepada adik-adik kelas saya ya, terutama orang-orang yang ada di sekitar saya, untuk terus mau terjun di bidang pemberdayaan masyarakat. Memang dunia pemberdayaan masyarakat itu dunia penuh kesabaran ya, karena kita mendampingi masyarakat. Tetapi selalu saya tekankan, dalam dunia pemberdayaan masyarakat itu kita tidak boleh memaksakan diri kita sendiri. Jadi mulailah pemberdayaan yang kita mampu kerjakan dan kita mampu kelola tanpa membebani diri dan keluarga kita. Jangan sampai nanti akibat kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang kita lakukan, kita bisa bangkrut secara ekonomi, kemudian rumah tangga kacau balau. Itu jangan sampai terjadi. Jadi mulailah sesuatu yang terjangkau dan lingkaran terkecil dari diri kita sendiri. Contoh, apabila kita concern di dunia pendidikan, ya mulailah concern di dunia pendidikan yang memang kalau memang kita tidak mempunyai finansial lebih, keluarkanlah dari sisi energi kita. Contoh, bikin kelas-kelas membaca seperti itu. Kemudian bikin perpustakaan keliling yang tidak membutuhkan biaya besar dan kita duduk di situ dan bercerita kepada anak-anak yang ada di taman. Nah, itu kan kecil sekali sebenarnya, tetapi itu punya dampak yang besar gitu. Kemudian kalau kita ingin terjun di bidang ekonomi, mulailah di bidang ekonomi yang memang kita mampu. Jadi intinya mulailah sesuatu dari lingkaran terkecil dan kita juga mampu mengerjakannya sehingga kita tidak terbebani. Intinya itu dulu, ya. Hal-hal yang kita mampu dan yang tidak membebani kita ya. Kadang-kadang begini ya saya lihat ya, kalau orang kaya di sekitar kita itu banyak sebenarnya, banyak sekali. Tetapi mungkin mereka kurang terpapar aja dengan masyarakat, karena kurang terpapar dengan masyarakat sehingga untuk mau melihat dan bergerak di bidang kemasyarakatan itu menjadi kurang. Harusnya memang, dan ini pesan saya kepada orang-orang kaya ya, gunakanlah harta-harta kita itu untuk memberdayakan masyarakat, yang sesuai dengan yang kita kuasai, sehingga dengan pemberdayaan masyarakat sebenarnya kita itu didoakan oleh masyarakat.
Itu yang saya pahami. Jadi kalau saya lihat ya, kalau kita memberikan banyak, insya Allah itu datangnya banyak kembalinya. Kenapa? Karena lebih banyak orang lain yang mendoakan. Jadi itu pesan saya kepada orang-orang kaya agar banyak mendirikan kegiatan-kegiatan sosial yang berdampak kepada masyarakat dan insya Allah tidak ada kerugian di dalamnya. Saya jadi tertarik menanya soal itu juga ya. Jadi untuk bisa menjadi seorang yang peduli terhadap sekitarnya itu gimana Pak? Apakah itu memang bakat alam atau kita bisa buat diri kita sendiri menjadi lebih peduli dengan pengalaman-pengalaman itu bagaimana itu? Jadi kalau dari bakat, dunia bakat ya, saya juga terjun di bidang dunia bakat itu. Jadi dalam diri kita itu udah terinstal sifat empati. Jadi tidak semua orang punya sifat empati itu. Saya ikut talent mapping, dipetakan bakatnya. Ternyata empati saya itu hitam. Artinya saya dari dunia bakat itu kalau dibilang empati saya itu tidak ada, sebenarnya orangnya tidak ada empatinya. Kan kadang-kadang saya heran juga, masa saya udah terjun sedemikian rupa kok kalau dilakukan talent mapping, dilakukan pemetaan bakat kok empati saya hitam ya, maksudnya tidak ada empati sama sekali. Ternyata saya mempunyai sifat yang lain. Sifat yang lain itu adalah responsibility. Jadi sebenarnya apa-apa yang saya kerjakan itu bukan karena rasa empati dalam diri saya, tetapi karena responsibility, rasa tanggung jawab moral yang ada dalam diri kita. Jadi percayalah Allah itu menciptakan kita sedemikian sempurnanya. Kalau dalam diri kita itu tidak ada rasa empati, otomatis ada rasa responsibility, ada rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab melihat kondisi masyarakat akhirnya membuat saya mendirikan yayasan ini. Jadi bukan berdasar dari empati saya kepada masyarakat, tapi berdasarkan kepada responsibility, rasa tanggung jawab saya, rasa tanggung jawab moral saya kepada masyarakat. Artinya untuk bisa peduli ke masyarakat itu enggak mesti kita terlahir sebagai orang yang peduli, tapi kita juga bisa membuat diri kita menjadi orang yang peduli dengan berbagai sifat yang sudah kita punya, ya. Ya, kemudian ini juga saya dari kecil itu terpapar dengan orang tua saya. Kebetulan ibu saya itu seorang asisten apoteker. Ibu saya itu walaupun bukan dokter, beliau juga tenaga kesehatan, asisten apoteker. Tapi beliau itu saya lihat itu empatinya luar biasa ya. Beliau itu gampang sekali kasih lihat orang. Kalau beliau itu lebih lagi dari saya. Bahkan beliau itu rela berhutang untuk memberikan kepada orang lain. Kalau ibu saya taruhnya sampai seperti itu. Jadi kalau dia nggak punya uang, dia rela berhutang untuk memberikan atau menolong orang lain. Dan itu memang pemandangan saya sehari-hari. Jadi walau kan seharusnya seorang asisten apoteker itu tidak boleh praktek ya. Tetapi banyak sekali pasien-pasien yang datang ke rumah saya untuk meminta terapi dari ibu saya. Jadi selalu ibu saya itu bilang, bawa aja obatnya, nggak usah bayar. Bawa aja obatnya, nggak usah bayar. Jadi hampir nggak pernah meminta bayaran dari orang-orang yang berobat kepada ibu saya. Jadi saya melihat, karena saya sudah melihat, jadi saya karena sering melihat, otomatis dan dalam diri saya juga ada rasa tanggung jawab. Jadi itu yang yang tertanam dalam benak saya selalu. Bahkan orang tua saya itu, ibu saya itu, kalau untuk nolong orang, kadang-kadang kita menolong orang, tapi ketika orangnya sudah lewat, udahlah memang bukan rezeki dia, kadang-kadang kita gitu ya. Tapi kalau ibu saya itu bisa dia sampai ngejar orang yang akan dia bantu. Bisa dia kejar sampai, tolong nanti kejar-kejar bapak yang itu yang tadi dorong ini, sampai dikejar. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau apa yang saya kerjakan ini sejauh dari orang tua saya sebenarnya. Karena sebenarnya saya juga punya role model gitu untuk sampai di ini juga saya melihat ada sosok yang saya lihat. Artinya untuk kawan-kawan di MSTP yang merasa saya agak sulit untuk peduli ini, ternyata banyak hal yang bisa kita gunakan untuk mengasah kemudian sisi nurani kita untuk menjadi peduli. Salah satunya seperti pengalaman Dr. Risti tadi, itu melihat dari sosok ibunya. Dan kalau untuk kita mungkin ada banyak dari keluarga kita yang juga orang yang mempunyai kepedulian, atau orang-orang di sekitar kita yang bisa kita jadikan role model atau
sebagai sosok panutan yang bisa membuat kita jadi orang-orang yang lebih peduli terhadap sekitar kita gitu. Terakhir Dr. Risdi mungkin ada pesan-pesan untuk masyarakat Suku Salam atau mungkin untuk apa saja yang Dr. Risdi rasa perlu untuk disampaikan untuk kebaikan kita semua gitu. Silakan Dok. Saya berharap Kota Suku Salam, masyarakat Suku Salam akan menjadi masyarakat yang maju tanpa meninggalkan sisi ketradisionalannya, sisi keaslian daerahnya, dan menjadi masyarakat yang terdidik, masyarakat yang bisa memanfaatkan teknologi untuk kemajuan Kota Suku Salam. Dan untuk masyarakat, saya meminta mari kita memajukan Kota Suku Salam dengan kemampuan yang kita punya, apapun kemampuan yang kita punya. Mari kita gunakan energi kita ke arah kegiatan-kegiatan yang positif sehingga kita dapat membantu masyarakat dalam membangun Kota Suku Salam. Terima kasih Dr. Risdi untuk waktunya, dan pemirsa DMS TV, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Risdianti Saragih, seorang dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Daerah, seorang ibu, seorang istri juga, dan juga seorang penggiat yang melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan melalui Yayasan Rumah Kita. Tetap terus saksikan program ini karena nanti di sesi-sesi berikutnya kami masih akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang kami harap bisa menjadi inspirasi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.